Kira-kira ada yang ditunggu lagi nggak? Suara saya jelas kan ya? Jelas, Mas. Yes. Berarti ini udah 14 orang. Kira-kira ada lagi nggak? Mas Megi mau ikut nggak? Yaudah, kita buka aja ya. Oke, Mas Rianto, Nggak bisa ya. Mas Ri. Udah. Ini siapa? Pak ini nggak datang, Pak Ihsan. Dia kayaknya dia lagi di luar tadi kan WA. Bisa dipakai soalnya nggak bisa di-setting. Keluar dulu. Pak Anto Iya. ada nggak Pak Anto? Iya. Ya keluar dulu dari sini. Nggak bisa. Pak Anto nggak ada ya? Pak Anto, ada nggak tuh situ? Ada. Itu Nggak selek ada lagi Pak celek. Anto. Yaudah ya, kita buka ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, semangat, dan tentunya kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Ya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat malam teman-teman semuanya nih. Gimana Malam. kabarnya nih? Malam. Sehat. Ya, luar biasa ya. Ya, kalau malam ini siap belajar sesuatu yang bisa membantu iklan kita lebih mudah ditemukan calon konsumen, boleh dengar suaranya. Siap semuanya. Siap nggak semuanya? Siap. 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 Ini Ya baik, mungkin untuk supaya nggak berpanjang lebar ya, berpanjang waktu udah telat nih 29 menit. Langsung aja saya serahkan ke pembicara kita nih Mas Rianto untuk menjelaskan materi malam hari ini ya. Insya Allah pasti akan sangat bermanfaat karena beliau sudah membuktikan sendiri ya bagaimana postingan-postingan beliau ya baik di YouTube maupun TikTok bisa menghasilkan closing ya. Ya kepada Mas Rianto, mohon maaf kita belum buka dulu ya. Kita buka dulu pertemuan hari ini malam ini dan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus untuk teman-teman tolong di mute semuanya ya supaya suaranya Mas Rianto nggak ketutup-tutup gitu ya. Ya Mas Rianto silakan langsung dimulai aja Mas Rianto. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang gimana caranya iklan kita itu muncul di pencarian TikTok atau YouTube ya. Tadi kan teman-teman udah ngisi ya pertanyaan. Kira-kira kalau misalnya jadi konglomerat harus ada kesempatan untuk cari apa? Cari tanah, properti gitu ya. Apa yang akan diketik. Nah, coba sebentar kita buka dulu yang itu ya. Mas Megi tanya link tuh. Sebentar Mas ya. Sebentar teman-teman. nanti kasih nama gini Eh, teman-teman tuh ada nama. Itu ya besok sama itu dapat ya. Yang ada di sini. Bisa. Dia apa? Eh, kopi belum. Saya share screen ya. Pak Rahmat kelihatan nggak? Saya jadi co-host dulu Pak. Udah kelihatan belum saya share screen? Belum. Jadiin co-host dulu Pak Rahmat.
Emang saya udah host belum? Saya juga. Udah tadi udah. Nah, ini udah kelihatan belum? Udah. Udah ya. Nah, tadi kan kita habis ngisi pertanyaan ya. Jadi kira-kira kalau kita jadi buyer itu apa yang akan diketik oleh buyer ya? Nah, tadi ada banyak jawaban ya, kurang lebih kan intinya kita itu berpikir bagaimana pemikiran buyer itu untuk ketik di pencarian entah di TikTok, entah di YouTube ya. Tadi teman-teman kenapa kita fokuskan di TikTok dan YouTube? Karena di TikTok kan kita tahu data dari Hanjawonga 70% itu dari live ya. Makanya kita coba untuk di project ini, project-project selanjutnya ya, karena masih ibaratnya masih panas gitu penggunaan TikTok. Nah, kita coba maksimalkan posting TikTok, YouTube, dan juga nanti kita live di lokasi. Nah, biasanya kan kita kalau misalnya cari sesuatu entah di Google, di TikTok, di YouTube itu kan pasti kita pakai kolom pencarian pencarian ya, teman-teman. Bener nggak? Betul. Nah, ini kan ada banyak nih, kurang lebih intinya sama ya. Artinya teman-teman sudah bisa menebak kira-kira buyer kalau mau nyari tanah pasti kemungkinan akan ketik tanah murah Bogor, tanah dijual di Bogor. Terus kalau misalnya buyer sudah kenal dengan proyek kita, misalnya Hanjawong Villas gitu atau Hanami Vera, mungkin ketiknya akan tanah Hanjawong Villas, tanah Hanami Rivera gitu ya. Bener kan ya? Nah, kenapa kok kita harus ibaratnya cegat dulu ya pemikiran buyer itu apa? Waduh, saudara. Mana? Ini masih kenal nggak? Yuk kenal lah tuh. Ki kabare? Alhamdulillah baik. Lagi anu tinggi. Mamanya Reza lagi anu. Lagi anu. Lagi anu. Lagi. Hilang ya, teman-teman? Hilang ya? Ya hilang. Sebentar, kok hilang ya? Udah belum? Udah mas. Kok bergema suara saya? Ya udah. Udah tampil. Mas Rian suaranya ke mute. Suaranya nggak kedengeran Kang. Itu ke Ya, halo, mute halo, itu. halo, Nah, udah dengar tes, tuh. tes. Nah, ya, ini saya coba mau apa namanya bedah dulu cara kerja mesin pencari TikTok atau YouTube. Kenapa sih kita misalnya ketik sesuatu itu ya tanah murah Bogor, nanti akan muncul tuh di halaman pertama gitu ya. Kenapa kok itu yang dimunculin? Nah, kita mau coba juga supaya bisa muncul di atas juga gitu, langsung postingan kita yang muncul gitu. Kita coba ya bagaimana sebenarnya cara kerja mesin pencari. Sebenarnya mesin pencari itu di mana aja kan ada kan. Di Shopee juga ada. Kalau misalnya kita cari sesuatu di Shopee, Tokopedia, cara kerjanya intinya kurang lebih sama. Contoh dulu ya, misalnya ini tanah murah, jawaban Pak Lin ini misalnya, tanah murah SHM. Coba ya, kita cari di TikTok. Ini TikTok. Kelihatan nggak? Kelihatan ya muncul ya? Coba kita ketik tanah murah SHM Bogor gitu ya. Bogor di TikTok. Ini saya apa pakai TikTok web dan ini nggak saya login, artinya ini TikToknya bener-bener kayak TikTok baru gitu teman-teman, jadi nggak ngikutin kayak sebelumnya. Oh, saya ada muka ini. Duluan dua ayat duluan. Itu ada Tatiana, pas Tatiana pakai di mana itu? Udah ya, ada gabung ya Pak Tatiana ya? Sama Pak Jaya ya? Enggak. Terus yuk. Dengar nggak Pak Tatiana? Dengar. Halo Pak Rian, Masih ada di suara luar? saya Pak Rian.
Iya, masih di Hah? rumah sakit. Pak Ustadz masih di Iya rumah mas, sakit. kalian. Oh, Heeh. sudah sehat ya. Bilangnya sakit apa Pak Ustadz? Itu apa? Napas pak, susah, napas napasnya berat gitu. Kayak Karena emang cuaca banyak kali ya, kali ya, debu ya. Cuaca kali ya. Ya udah saya lanjut ya. Bismillah Pak Ustadz biar segera sehat Dedek Fadilahnya. Jadi ini amin amin saya amin. ulang lagi nih Pak Ustadz nih. Ini kita mau coba ngejelasin cara Ya. kerja dari pencarian TikTok atau YouTube nih. Kenapa kok kita ketik misalnya nih tanah murah SHM Bogor. Kelihatan ya yang di layar ya nih. Kelihatan nggak ini? Tanah murah SHM Bogor. Kita coba enter ya. Nanti apa yang keluar? Kira-kira nih yang teratas. Nah, kira-kira apa ya? Kenapa kok video-video ini yang keluar ketika kita ketik tanah murah SHM Bogor? Kita coba ini ya, cek ya. Ini ya. Ini kan Ya, ya, muncul ya. di bagian atas nih yang ini kan. Ada nggak punya kita kira-kira? Tanah murah SHM Bogor itu kan general banget ya. Ibaratnya orang belum ngetik spesifik Kafling Hanjawong, Kafling Hanami Rivera gitu ya. Dan ini macam-macam nih, ada yang 200, ada 17 like gitu kan. Ada yang 16 like, ada yang 8 like juga muncul. Artinya kan nggak harus viral kan untuk muncul. Nih, ada yang 4 aja muncul, padahal kayak begini mukanya. Kelihatan nggak? Tuh, Iya. iya kan? 13. Jadi Ya ini Hanjawong jelas nih muncul nih. Nah, siapa nih? Krisna Tanah Murah. Nah, kita coba klik dulu ya. Klik salah satu. Apa yang menyebabkan kok ini semua muncul ya ketika kita cari tanah murah SHM. Kita klik satu ya. Pasti ada penyebabnya. Nah, kita cek di sini. Ternyata ini kelihatan ya kursor saya ya. Ternyata di judulnya dia ada tanah murah di Bogor. Nyambung ya. Tadi kan kita ketiknya tanah murah Bogor kan. Ternyata di judulnya, di caption, ini caption ya, di deskripsi gitu. Ada kata-kata tanah murah di Bogor. Maksud nggak teman-teman? Terus jadi tadi ada ini, kata itu pak. ya? Jadi ada kata tanah murah di Bogor itu yang Betul, ini betul Pak. Sama ini, coba perhatikan yang di video. Kan ini di video dia ada subtitle ya. jual. Ini subtitle namanya tulisan ini kan. Itu juga ada tanah murah Bogor. Artinya dia menyebutkan misalnya mungkin yang jual BU tanah murah Bogor. Di videonya sendiri itu dia mengucapkan tanah murah Bogor. Berarti ada dua komponen nih. Kenapa menyebabkan si video ini kok muncul di halaman 1? Ternyata di videonya itu dia menyebut kata tanah murah Bogor. Selain disebut, ini dia kasih subtitle. Nah, ini ternyata juga ngaruh nih, teman-teman. Jadi ketika kita bikin video, kita juga harus bikin subtitlenya, nanti diajarin gimana caranya bikin subtitle. Mungkin yang udah biasa posting tahu cara bikinnya. Ini gampang kok, pakai TikTok langsung bisa. Jadi supaya ketika kita ngomong ada tulisannya juga. Jadi ada double kan. Kita ngomong Tanah Murah Bogor, terus di sini juga ada tulisan Tanah Murah Bogor di dalam videonya, sama di caption ini. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa konten ini yang muncul. Kita coba lagi ya. Ini kan baru satu nih. Kita buktikan lagi ya. Misal ya lagi ya. Ini. Tadi kita nyari tanah murah SHM Bogor. Kita klik yang ini coba ya. Nah, ini kenapa kok dia muncul ketika kita cari. Nah, ini juga ada tanah. Dia di namanya nih ada Zaki Property Bogor. Ada Bogornya. Dan ini nggak ada subtitlenya. Ada suaranya nih ya. Nggak ada suaranya. Terus coba kita scroll lagi. Kenapa yang tadi mana yang ini? Yang like-nya 4. Yang like-nya 4 kok dia bisa muncul? Ada nggak? Pemain pemasaran gitu mah kudu iya. Ini udah muncul ya. Judul. Ada ngapur. Yang peta vlog. Makanya kan iya teh ya. GPS.
Oh gitu. Ayo nama gitu. Di GPS yang kedua dikoneksikan dengan iya sentuh tanah. Untuk tanah. Sebentar ya teman-teman. Tanah Murah SHM Bogor. Halo, masih bersama saya kah? Lanjut, Mas. Nih, kita coba lagi ya. Nih, ini Lanjut. di dalamnya ada SHM Bogor. Pasti dia juga akan di dalamnya akan bilang jual tanah SHM Bogor gitu ya di dalam videonya. Nah, di sini juga dia ada jual tanah. Jadi ada keyword yang menyebabkan si video ini dipanggil. Nah, sebenarnya ini kurang komplit sih, dia nggak ada hashtagnya ya. Harusnya kalau untuk mau lebih powerful, ada kita pakai hashtag juga sebenarnya. Misalnya hashtag Tanah Murah Bogor, Tanah Kafling Bogor gitu. Jadi ketangkep nggak penjelasan saya, teman-teman? Ketangkep nggak? Gazam. Harusnya karena dengan mudah. Halo? Ketangkep nggak kira-kira penjelasannya? Ini juga nih, yang ini kenapa tadi muncul, karena ada SHM-nya, ada Kafling, Bogornya ada nih. Tanah Murah Bogor, dia pakai hashtag Tanah Murah Bogor yang ini. Jadi maksud saya gini teman-teman, supaya kita memperbesar kesempatan untuk bisa tayang di halaman utama gitu ya. Tadi artinya satu kita udah menebak ya, kira-kira buyer akan ketik apa. Tadi kita udah bisa nebak ya, kurang lebih tanah Kafling Bogor, tanah Kafling Murah, kayak gitu-gitu ya. Nah, semua itu sebisa mungkin harus ada di dalam postingan kita. Entah itu ketika kita bikin video ya, ketika kita mengucapkan saya sedang berada di Tanah Kafling Murah Bogor, Hanjawong Vilas misal. Kalau kita mau ngejar kata kunci Tanah Kafling Bogor dan nama proyeknya. Nah, kalau saya biasanya menyarankan lebih ke sana arahnya. Jadi ada tanah kafling murahnya, tanah kafling SHM, tanah Bogor, plus ditambah nama project. Nah ini kayak punya Mas Megi ini kan, tanah murah Bogor Timur, The Hanjabong Villas, kafling Hanjabong. Nah itu sebisa mungkin harus ada di postingan kita. Tujuannya apa? Untuk mempermudah orang mencari, dan karena di postingan kita ada kata kunci itu, jadi potensi untuk munculnya jadi lebih gede. Gitu teman-teman. Bisa dipahami nggak kira-kira? Halo, halo? Bisa dipahami nggak kira-kira teman-teman? Mana nih suaranya? Oke. Jadi kira-kira siapa nih yang udah mempraktekkan? Yang postingannya, judulnya itu ada kata-kata yang bersangkutan tadi tuh, tanah kafling, tanah SHM Bogor. Nah, kita coba cari di YouTube ya. Di YouTube apakah juga akan sama gitu. Kita pura-puranya ini buyer belum tahu project kita ya. Kalau misalnya kita ngincer project kita yang dicari, ya gampang aja kan tadi teman-teman, misalnya tanah kafling murah Bogor gitu ya. Hanjawong atau Hanami Rivera ya. Halimun Salak misal, Halimun Salak. Kita coba kira-kira halaman satunya akan dimunculkan apa. Ternyata yang muncul ini bersponsor, ini iklan. Kalau ini berbayar. Nah ini yang muncul punya Kang Rohim nih. Kenapa kok dia muncul? Kita coba telaah ya. Ternyata di judulnya ini ada The Halimun Salak. Ternyata ini juga ngaruh nih teman-teman. The Halimun Salak. Muncul nggak? Kelihatan ya? Nah ini ada Halimun Salak. Terus ini juga kafling murah Bogor, The Halimun Salak. Sama kan sama yang kita cari, tanah kafling murah Bogor, Halimun Salak. Jadi dia berapa tuh kata kunci yang kata kunci yang masuk
di judul dia yang kita juga cari. Ada kaflingnya Murah, Bogor, Halimun Salak tuh. Hampir semua yang kita ketik ada di judul dia. Bener nggak? Coba yang bawahnya. Nih, bawahnya juga sama kan? Tanah Murah tuh. Kita ketik tanah kafling murah. Tanah murahnya ada Bogor, The Halimun Salak. Bogor, Halimun Salak. Nah, ini juga ada kan keyword yang kita cari gitu. Nah, artinya kenapa kok Kang Rohim yang muncul terus? Bisa jadi dia itu postingannya banyak dalam satu hari. Bisa lebih dari 1, 3, 5. Atau memang kesesuaian kata ini tadi, teman-teman. Di judul dia ada Halimun Salak, kafling Halimun Salak. Di thumbnail, di sini. Di foto thumbnail tadi ada Halimun Salak. Di judul juga ada Halimun Salak. Kita coba buka ya. Selain ini apa lagi? Kelihatan ya? Kalau mau tanya langsung boleh ya. Jadi sembari kita loading ini, tanya langsung aja boleh teman-teman. Ini ada mobilnya Pak Giarto tuh. Ya kan mobil Pak Giarto bukan itu? Iya. Kan? Oh, mau di ini sih. Nggak mau diklik. Oh ini dia, diklik. Saya klik ya. Jadi pasti di dalam videonya pun Kang Rohim ini pasti akan menjelaskan ada kata-kata ini. Tanah kafling Halimun Salak, lokasi di Bogor. Kemudian bla 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 bla, tanah SHE bla 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 bla. Itu kan sebenarnya semua kata kunci kan, teman-teman. Iya kan? Jadi di video ada, terus tadi di subtitle ada, kemudian di covernya tadi yang di depan juga ada, semua diborong tuh. Makanya membuat videonya Kang Rohim ini berpotensi untuk muncul di. Nah, kita coba lihat deskripsinya. Ini kan judul ya, yang ini kan judul gitu kan. Nah, ini deskripsinya. Nah, deskripsi ini coba kita telah ada nggak kata-kata kunci dia pasang gitu. Dia kafling nuansa sudah proyek ke-10. Ada lagi ya? Kok ini di Haji Wong Villa sih? Gimana sih dia? Ada dia main hashtag nggak nih? Dijual tanah kafling murah di pinggir jalan. Tadi sesuai kan tanah kafling murah. Tuh. Nah, dia ini masang ini juga nih teman-teman. Ini kan kata-kata yang ada kemungkinan untuk diketik bayar juga nih tuh. Ada Halimun Salak, tanah murah gulung, tanah kafling gulung. Ini memperbesar kesempatan peluang untuk kita muncul gitu. Plus ditambah Itu kata hashtag. kunci ya kan? Iya betul Bang Edoy. Jadi dia Itu paket komplit kan. Di judul ini ada tanah murah Bogor. Di dalam videonya ketika dia ngomong pasti juga ada kata-kata tanah murah Bogor di Halimun Salak. Nah ini selalu diulang-ulang nih teman-teman nih. Kita untuk hashtag itu apa? perlu ya Mas? Iya perlu Pak. Jadi selain kata kunci, hashtag itu juga sebenarnya membantu, menolong kita. Karena zaman sekarang sebenarnya kalau kita ketik nih, ya kita klik nih Pak, misalnya Kafling Nuansa Alam. Nanti akan muncul kumpulan-kumpulan hashtag Kafling Nuansa Alam nih, videonya akan ada apa aja gitu. Jadi sebenarnya tadi untuk memperbesar peluang kita muncul, di covernya ada, di dalam video ketika kita mengucapkan, itu juga ada kata kuncinya gitu kan, diulang-ulang terus aja nggak apa-apa, tapi jangan ini ya, dibuat seolah-olah natural gitu, gimana ya, misalnya kita lagi bercerita, Bapak Ibu tanah kafling nuansa alam ini nempel banget di dekat jalan provinsi hanya 10 menitan Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu kesini bersama keluarga bisa menikmati suasana kanan kirinya. Nah, tanah kafling nuansa ini juga itu ada ini. Jadi apa frekuensi disebutnya banyak nggak apa-apa karena sebenarnya itu juga apa namanya men-trigger membuat YouTube itu merekomendasikan video kita karena ternyata keywordnya diulang-ulang juga di dalam videonya gitu. Maksud nggak teman-teman kira-kira? Jadi mohon maaf nih Pak Rian, saya mau nanya ya Pak Rian. Iya boleh Pak Ustadz.
ini apa berarti kalau kita itu bikin video itu harus ada suara kita juga gitu Pak Rian ya. Dan juga disebut dengan tanah murahnya gitu ya Pak Rian ya. Iya betul Pak Ustadz, kalau misalnya memang udah berani ngomong ya. Kalau belum berani ngomong ya nggak apa-apa. Misalnya tulisan aja. Yang penting di Heeh, sini ada, di sini nih di dalam video misalnya di bawah sini tulisan ngambang dijual iya. tanah kafling murah SHM Bogor. Terus bawahnya nomor Pak Oh, Ustadz. Itu sebenarnya juga bisa. Cuman kan oh akan lebih baik kalau kita ngomong dan bisa mengucapkan berkali-kali kata kunci ini gitu Pak Ustadz. iya iya iya. Kalau misalnya belum berani ya nggak apa-apa, ditulis aja dulu gini. Yang penting Pak Ustadz belajar ngambil gambar gitu. Nanti ada juga aplikasi yang untuk kita bisa ngisi suara di belakang Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz bayangin aja nanti saya mau ngomong ini, rekam aja dulu Pak Ustadz, rekam dulu gitu kan. Nanti sampai rumah baru diedit, diisi suara kita. Oh Nanti gitu. itu juga bisa gitu. Tapi yang jelas poinnya tadi ketika kita posting di TikTok, di YouTube, nah pastikan ini apa? Judulnya itu ada kata kuncinya gitu. Ya, tadi kan kita udah ini ya Pak Ustadz, udah Iya. tanya ini kan. Nah, ini sebenarnya kan kita mencoba berpikir sebagai buyer kan. Kira-kira buyer akan mencari dengan kata kunci apa gitu. Yang tadi yang di grup Pak Ustadz, yang 3 kata kunci tadi loh. Nah ini seharusnya tiga kata kunci atau lebih itu kita taruh juga di postingan kita supaya tadi untuk memperbesar peluang untuk kita muncul di pencarian gitu. Tapi kita harus pahami ya teman-teman Bapak Ibu, yang Iya. ingin closing itu nggak hanya kita gitu kan. Marketing banyak ya kan. Kemudian kita posting misalnya 1 kali sehari. Ada marketing di luar sana yang posting lebih banyak daripada kita. Artinya kita harus punya daya juang ya. Nah ini postingan saya muncul nih. Ini punya siapa ya yang ini ya? Jordan, siapa nih Jordan? Nah ini kenapa punya saya muncul? Nah ini kan di videonya saya tulis Tanah SHE Bogor. Masukkan Tanah Bogor. Terus di bawahnya ini di judulnya saya itu ada Tanah Kafling SHM Bogor. Tanah Kafling Bogornya masuk nih, Tanah Kafling Bogor masuk. Jadi kebayang ya maksud saya teman-teman. Jadi kita nggak bisa tuh menurut kita aja yang menurut kita bagus judul misalnya suasananya cantik, anginnya dingin gitu. Kira-kira buyer akan nyari itu enggak, potensinya lebih besar nyari tanah kafling murah atau nyari suasana cantik dan sejuk. Kan bisa aja kalau kita ketiknya suasana cantik dan sejuk, bukan tanah yang muncul. Kita coba ya. Kalau misalnya di Iya. judul kita, suasana cantik dan dingin misalnya. Dan dingin gitu kan. Misal di judul kita ada itu. Padahal suasana cantik dan dingin itu, nah malah yang muncul gambar pemandangan, bukan tanah kafling. Jadi kita tersesat ini kalau misalnya kita kasih judul apa namanya suasana cantik dan dingin. Tapi kecuali kalau misalnya kita tambahkan gini suasana cantik dan dingin di Halimun Salak, misal di Halimun Salak. Halimun Salaknya itu sebenarnya kita ngejar kata kunci Halimun Salak. Potensi munculnya ada. Nah, potensi munculnya ada karena kita ada Halimun Salaknya. Kalau kita kasih kata kunci Halimun Salak. Tapi kalau cuman cantik dan dingin, kita nggak ada kata kunci, ya sayang potensi kita keluar di deretan apa jualan tanah kafling jadi berkurang tuh. Malah yang mendominasi malah suasana-suasana gunung kayak gini kan. Bukan target kita untuk jualan tanah gitu. Maksud nggak teman-teman? Iya. Jadi kalau itu varian ya kalau kita judulnya suasana cantik dan dingin, jadi jatuhnya malah keluar wisata ya. Ya betul Pak Ustadz, bisa jadi yang lain malah bisa jadi lukisan juga jatuhnya mungkin malah. Jadi malah wisata alam begini bener. Jadi tadi yang tadi kita udah bahas di grup gitu kan, cara berpikir seorang konglomerat untuk mencari investasi gitu ya. Biasanya tadi kan jual misalnya tanah
murah. Rian, maaf nanya nih. Iya, boleh Pak Ben. Itu tagar sama hashtag itu sama nggak ya? Sama. Hashtag itu tagar, Pak. Hashtag itu bahasa Inggrisnya. Bahasa kerennya hashtag lah. Kalau tagar itu bahasa Indonesianya. Oh gitu, siap, 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 siap. Iya. Tapi ya tadi Pak Ben, jadi hashtag itu juga ngaruh. Nah, nih, dijual tanah murah Bogor. Dijual tanah Hashtag, murah Bogor. hashtagnya Sama itu tadi yang ditaruh itu di aja judul tanah ya Mas ya? Bogor. Jual tanah Bogor. Jual tanah murah. Jual tanah murah Bogor tuh. Sesuai dengan yang kita cari gitu. Maksud ya Lebih teman-teman. banyak, lebih banyak lebih bagus sih ya di hashtagnya. Betul, makanya kemarin saya sempat share ya. Kenapa kok bawahnya juga saya kasih gitu, misalnya Halimun, Kafling Halimun salah. Kafling Halimun salah. Kita ngikutin aja mengadopsi yang udah ada tuh. Kang ini lagi yang muncul Rohim lagi. Dia mendominasi berarti ini. Nah, ini punya saya muncul nih, mau muncul. Karena tadi Kafling Halimun Salaknya ada. Kafling Halimun Salak. Nah, tadi kayak yang ini tadi Pak Ben. Ya, Kita coba buka punya yang lain ya, ada nggak ya? Punya siapa yang bisa Mas kita Rian, pelak? saya mau tanya Iya, nih. Berarti setiap kali kita mau iklan itu kita tulis dulu ya ininya, judulnya apa gitu ya. Secara spesifik itu kan betul. misalkan kan gitu, apa nama Halimun Salak, apa Anjawang Vilas gitu kan. Selama ini kan saya cuma posting-posting aja gitu kan. Nah, benar Pak Uut. Berarti itu Pak Uut sebenarnya sayang, misalnya udah rajin posting, tapi ternyata Pak Uut nggak ada kata kuncinya. Jadi orang ketika Oh, ngetik gitu. Tanah Kafling Halimun Salak, jadi nggak muncul. Iya, Karena di betul, judulnya betul. Pak Uut nggak ada, di deskripsinya juga nggak ada nih, di deskripsi juga nggak ada. Hmm. Terus hashtagnya juga nggak ada tuh. Rata-rata pakai hashtag teman-teman tuh. Hashtag tanah murah, Kafling Villa, tanah murah Bogor. Nah, itu memperbesar peluang kita untuk bisa muncul gitu. Selain tadi ya kata-kata di dalam video itu juga ngaruh. Coba kita di TikTok ya, ini kan di YouTube nih. Sama nggak kira-kira? Sebenarnya cara kerjanya kurang lebih seperti itu teman-teman. Mau dimanapun sebenarnya sih. Mau di TikTok, di Facebook, di Instagram. Cara kerjanya sama. Kita coba cari di sini ya. Kafling, Halimun, berapa nih? Di judul itu ada dibatasin jumlah ini ya Mas, jumlah kalimatnya ya. Iya, Pak Egi kalau di YouTube ya. Kalau di YouTube dia dibatasin 100 Oh, karakter. Makanya kita maksimalkan tuh Pak Egi. Ya, ya terus itu hashtag ditaruh di judul juga Mas. hashtag kalau saya biasanya kalau naruhnya saya di deskripsinya pagi. Di Oh, di deskripsi itu di sini nih. Nih di bawah nih Pak. Di sini di bawah. uh-huh. Coba buka punya saya ya. Sebentar. Tadi kan muncul Mas ya. Kalau saya tuh tipsnya gini teman-teman, saya tuh kan orangnya nggak mau ribet ya. Sebenarnya bisa aja deskripsinya itu sama kita pakai berkali-kali di video yang banyak itu nggak apa-apa loh. Kalau kita Salin pusing aja ya. mikirin deskripsi gitu ya, daripada kita gonta-ganti, sebenarnya deskripsinya itu aja juga nggak masalah. Coba ya. Jadi supaya kita itu lebih simpel aja, tinggal kopas gitu kan Pak. Jadi nggak usah perlu mikir-mikir. Terus kalau mau gampang, kita misalnya apa namanya? Bingung, bingung mikirin judul. Nanti saya kasih tipsnya. Cara mudah kita bikin ratusan judul dengan kata kunci yang kita mau. Nanti kita pakai ChatGPT. Coba saya buka di sini ya. Nanti teman-teman download ChatGPT ya. ChatGPT itu mempermudah kehidupan kita. ChatGPT ya. Coba. Kita ketik aja gini teman-teman. Kalau misalnya kita mau upload kan ya. Itu sebenarnya bisa dipakai di TikTok sama di YouTube nih judulnya nanti. Kita ketik aja gini ke ChatGPT.
Bro, tolong buat, ya kan? Bro, tolong buat 100 judul untuk YouTube. Oh, gini aja, yang 100 judul dengan kata kunci di dalamnya tanah, kafling, Bogor. Terus kalau misalnya kita mau fokusin di Hanami misalnya, ya udah Hanami Rivera. Kita tinggal gini aja. Di dalamnya kita enter aja nih. Itu di dalamnya. Tuh. Nanti ada ini nih, teman-teman. Tanah kafling Hanami Rivera dengan potensi kenaikan harga, kasih emoticon aja. Tuh, dia bikin sendiri tuh 100. Kita tinggal kopas. Ini udah ada kata kuncinya itu tanah kafling Bogor Hanami Rivera untuk investasi. Tanah kafling Bogor Hanami Rivera peluang memiliki properti di Bogor. Tuh, enak kan? Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin judul. Udah aja ini kopas satu buat di posting di Banyak. TikTok, posting di YouTube gitu. Enak kan? Enak nggak? Tadi ketiknya apa tadi? Tolong bikin 100 judul. Tuh. Tolong buat Langsung satu judul nggak dengan apa-apa kata. Pak Rian ya. Iya, Pak Ustadz. Iya, maksudnya itu diketik judul kan 100 tuh dibikin ya. Itu Iya. boleh langsung di ini aja di apa? Di bisa difotokopi kan? Bisa di itu. Bisa ini sekarang aja nih saya share ya ke WhatsApp ya. Jadi teman-teman boleh. bisa pakai satu-satu. Makanya satu-satu Pak Ustadz. Misalnya nomor 1 nih. Tanah kafling Bogor Hanami Rivera dengan harga terjangkau. Pakai di TikTok, pakai di YouTube. Nggak apa-apa, kembar kan beda platform. Satu kita posting di TikTok, satu kita posting di YouTube kan. Maksud nggak? Jadi kan kita nggak harus mikirin kayak gini gitu. Mikirin judul, yang mikirin ChatGPT aja. Wah, terlalu panjang. Sebentar, kita coba. Jadi ini udah meringankan tugas teman-teman ya. Misalnya nggak perlu, wah aku pusing nih mikirin judul. Nah, ini udah diwakilin sama ChatGPT, Bapak Ibu teman-teman nih. Yang penting tadi ada kata kuncinya. Kita harus bikin supaya tadi untuk kita supaya berpeluang muncul di TikTok, di YouTube, di halaman 1. Judulnya harus sudah ada kata kuncinya tanah kafling. Ini kan belum ada SHM-nya ya. Ya udah kita balik lagi ke ChatGPT. Kan ini kita baru ngincernya tanah kafling Bogor Hanami Rivera gitu ya. Nah, terus kalau kita mau lagi bikin lagi gitu ya, misalnya. Ya udah kita ini tinggal kita copy lagi ya kan. Sebentar. Kita copy lagi. Copy gitu, taruh di sini. Tanah kafling SHM atau tanah kafling murah SHM Bogor Hanami Rivera. Coba. Udah tuh ada 100 judul lagi tuh. Tanah kafling murah SHM Bogor Hanami Rivera untuk investasi. Tanah kafling murah SHM Bogor harga terjangkau. Kita pakai satu-satu aja Bapak Ibu teman-teman nih. Satu-satu aja. Ini untuk judulnya ya. Kalau untuk deskripsinya nanti saya share juga nih untuk deskripsinya. Kita nggak usah pusing-pusing juga. Kalau misalnya untuk sekarang kan kita fokusnya supaya kita bisa posting harian rutin kan ya Bapak Ibu. Jadi kita abaikan dulu tiap hari mau beda-beda gitu. Itu abaikan dulu ya. Nanti kalau udah biasa posting setiap hari, terserah.
kalau misalnya mau diedit-edit deskripsinya. Ah, sebentar. Nah, ini kan deskripsinya nih. Saya deskripsinya itu semua video Halimun Salak ini semua. Kenapa kok ini semua? Karena ini udah mencakup, karena kan judulnya sendiri kan ini udah ada kata kunci ya. Judulnya kan ada Tanah Kafling Bogor sama Halimun Salaknya udah ada. Jadi kita ngincer kata kunci Tanah Kafling Bogor sama Halimun Salak. Di dalam deskripsinya ini juga kita ada Halimun Salak tuh. Ini paling depan malah Halimun Salak, ini paling depan, paling atas Halimun Salak. Penjelasan ini ya kan, ini fasilitas-fasilitas. Kemudian di bawahnya kita tutup dengan kata kunci lagi itu. Ini saya tutup kata kunci lagi nih teman-teman Bapak Ibu tuh. Untuk memperbesar potensi kita. Berarti bisa jadi orang nyari tanah kafling Jabodetabek, tanah murah Bogor Timur misal, tanah murah Bogor, tanah Bogor SAM. Ini Sama yang ditambah di grup tadi ya Mas ya? iya Yang di share di pagi. grup itu ya? Iya. Iya yang kemarin saya share itu sebenarnya bisa Oh, untuk iya, iya. dipakai di banyak postingan sebenarnya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman pengen beda-beda setiap postingan ya itu silahkan. Tapi yang wajibnya adalah ini nih yang saya kasih biru-biru ini nih. Ini sebisa mungkin ini ikut karena kan ini kata kunci kan. Ada hashtagnya nih. Tanah kafling murah, ini kata kunci ini gitu. Untuk memperbesar peluang kita muncul gitu. Iya. Kalau Kira-kira sama dengan itu apa ini Mas? ini mah batas aja Bang Endo, ini mah batas aja terserah mau mau dikosongin juga nggak apa-apa. Ini mah Oh, batas doang. nggak harus pakai Biar nggak rapi apa-apa aja. ya? Apa? Nggak harus dipakai nggak apa-apa ya? Iya nggak harus dipakai nggak apa-apa. Ini mah pembatas doang biar rapi maksud saya. Ini kan apa? Kata kunci bawahnya hashtag hashtag semua, atasnya deskripsi gitu. Pemanis. Ini mah nggak apa-apa, ini nggak dipakai juga. Gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu. Jadi saya cepat aja hari ini. Saya mau mau sharingnya ini aja. Jadi teman-teman nanti Kemarin besok kalau misalnya posting, sebenarnya ini materi itu harusnya bukan di minggu ke-1 teman-teman. Itu harusnya di minggu ke-4 atau ke-5. Cuma saya mikirnya kalau saya sharingnya di minggu ke-5, padahal teman-teman sekarang udah mulai postingan. Jadi mubazir dong postingan teman-teman nggak efektif gitu, bener nggak? iya. Nah, jadi saya pikir dimunculin aja sekarang, nanti di minggu 5 atau 4 nanti kita review lagi. Karena kan di minggu 1 ini fokus kita adalah mindsetnya kita. Mindset marketing itu apa? Nah, mindset Mas, marketing ya tadi teman-teman kita harus sadari kalau kita itu nggak sendirian. Banyak marketing-marketing lain yang pengen closing gitu kan. Banyak marketing-marketing lebih rajin dari kita. Nah, banyak yang marketing-marketing lain yang postingannya lebih baik daripada kita. Nah, kita juga harus minimal setiap hari posting gitu maksud saya. Nanti dalam perjalanannya kita nggak mungkin tuh 1 hari sekali aja. Nah kemarin karena ini masih di week 1, teman-teman mungkin barangkali juga belum ada yang biasa posting. Nah kita fokusin di minggu ini 1 kali posting dulu per hari. Nanti kedepannya pasti kita tambah lagi tuh sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali. Pokoknya makin banyak makin bagus. Yang penting ada kata kuncinya. Dan kita abaikan aja jumlah view-nya, jangan fokus di jumlah view-nya Bapak Ibu teman-teman. Karena saya itu ada beberapa kali case ya, beberapa kali dicolek itu bahkan view-nya juga nggak banyak atau bahkan baru upload nih, baru upload. Ujuk-ujuk ada yang nyolek. Makanya kenapa kita di bawah itu yang kemarin saya share ya, akan ada rekomendasi jamnya ya. Kita itu ibaratnya nyegat buyer, teman-teman. Kira-kira buyer-buyer itu main HP di jam berapa sih? Ketika mereka main HP, kita posting. Makanya kan muncul tadi postingan terbaru ya, enggak teman-teman? Enggak Bapak Ibu? Sebentar. Coba kita ketik Halimun Salak ya. Kafling Halimun Salak. Nah, short itu kadang pakai ini nih, baru, ini baru.
Artinya ini dia baru posting kan, mungkin di jam 8, jam 9 baru posting. Nah, kita ngejar ininya teman-teman, ngincer yang ininya. Jadi nggak perlu kita itu yang view-nya banyak, tapi kita menebak kira-kira buyer itu akan main HP di jam berapa. Kita posting di situ, harapannya postingan terbaru kita yang kayak gini-gini nih baru itu muncul di beranda mereka gitu teman-teman. Misalnya kan pasti subuh nih, subuh kan di jam 4 sampai jam 6 pagi, sholat subuh kan prepare untuk kerja, pasti mereka scroll-scroll kan. Nah, saat itu kita hadir. Kita nggak tahu yang nyolek akan siapa. Masa dari jam 4 sampai jam 6 kan pasti puluhan ribu orang dong yang main HP di Jabodetabek. Barangkali salah satu dari mereka lihat postingan kita, klik tertarik. Ya itu juga kita nggak menutup kemungkinan kan. Ya Allah kan maha besar gitu. Yang penting kita hadir ketika mereka posting. Terus kenapa di jam 11 ya, jam 11 sampai jam 1 siang. Karena biasanya kan jam 11 itu mereka udah mulai siap-siap makan, mulai scroll-scroll juga. Biasanya sampai jam 1, setengah 2 molor karena sholat gitu ya. Nah, momen itulah kita harus hadir, teman-teman. Maksud nggak? Iya, Mas. Konsistennya ya, bukan uploadannya ya, Kang Rian. Betul, Pak Beni. Konsisten dan tadi di jam yang kira-kira buyer itu main HP. Kita cegat dulu tuh Pak Beni. Jangan yang misalnya jam berapa ya kira-kira ya. Orang lagi sibuk-sibuk kerja kan mungkin di jam 8 sampai jam 10 itu kan kadang sibuk. Tapi ada juga yang memang mereka habis meeting juga ada. Tapi kan normalnya orang itu kan jam 8, jam 10, jam 11 kan kerja kan. Nggak mungkin di jam itu mereka main HP kan. Potensinya kan lebih besar mendekati jam makan siang kan pasti mereka main HP. Bener nggak? Ya. Nah, kita cegat di situ. Sorenya pas misalnya habis asar jam 15 itu kan juga ada orang yang kayak misalnya Pak Heri udah siap-siap mau ke masjid, udah wudhu, pasti scroll-scroll sebentar. Gitu kan. Habis sholat asar juga pasti scroll-scroll sebentar. Artinya jam 15 sampai jam 5 itu kan orang-orang potensi untuk main HP-nya besar gitu ya. Makanya ada rekomendasi di jam itu gitu, teman-teman. Sekali lagi, yang ingin closing itu nggak hanya kita, marketing itu nggak hanya kita, jadi kita harus punya daya juang. Setuju ya, teman-teman? Varian mau tanya dong. Iya, boleh. Siapa Bu Fatimah ya? Varian, kan ada tuh jadwal postingnya ya kan, yang di-share sama Varian kan. Nah, terus yang seperti kemarin itu kan Pak Rian kan bilang kan, bisa dijadwalin gitu kan. Pak Rian ini mau berangkat kerja nih, wah dijadwalin dulu nih ya kan, jam segini gitu kan. Ceritanya saya kan ngikutin juga tuh, saya jadwalin. Nah, jadi pas saya posting, tapi kan itu dijadwalin ya. Misalnya malam nih, malam saya sebelum tidur saya jadwalin tuh yang untuk jam 5 kan. Tapi sebelum jam 5 itu udah ada beberapa orang yang nonton tuh Pak. Nah, pas yang jam 5 itu harusnya kan mulai ininya kan, bisa ada tuh ditonton orang banyak. Tapi kok malah sepi gitu, kenapa tuh Pak? Ya tadi Bu, sepi itu gimana maksudnya? Nontonnya sedikit. Iya, jadi yang pas saya malam pas bikin kan, dijadwalin untuk jam 5 atau jam 6 gitu kan, pagi gitu kan. Nah, pas saya bikin itu kan, iklannya itu kan, udah ada tuh beberapa yang nonton, bisa 6, 8, 10 gitu kan. Tapi pas yang jam 5-nya itu yang harusnya orang-orang mulai banyak yang bisa nonton gitu kan, karena jadwalnya kan udah muncul gitu kan. Tapi malah nggak ada yang nonton, atau nambah 1 atau 2. Gimana tuh Varian? Kenapa? Berarti itu yang nonton siapa Bu? Kan di jadwalnya tayang jam 5 Bu. Kok ada yang 6 yang nonton? Yang nonton siapa dong? Kan masih pribadi dong statusnya. Saya nggak ngerti. Setiap saya jadwalin, beberapa menit kemudian ada yang nonton gitu kan. 1, terus 2, nambah lagi. Tapi memang nggak terlalu banyak sampai ratusan gitu kan, puluhan gitu enggak. Nah pas jamnya itu malah justru paling nambah 1, 2 gitu. Ya tadi Bu, jadi kita abaikan dulu viewernya, abaikan dulu penontonnya gitu. Yang penting kita tadi kita kan
berusaha mencegat kan, iya mencegat buyer di jam itu. Tadi Pak, Bu, yang saya maksud tadi ini berharap supaya ini kan terdeteksi postingan kita baru kan. Nah, baru-baru ini muncul di beranda dia gitu. Bisa aja gini baru ini berapa view-nya malah belum ditonton tuh di bawah nih Bu, belum ditonton, tapi muncul di beranda kan. Ini 500, ini belum ditonton. Baru kan, baru tapi muncul di beranda kan. Oh Maksud gitu. gak Bu? Iya. Jadi kita jangan terpaku karena buyer itu Bu kadang nggak selalu melihat jumlah, kadang yang muncul di depan mata aja yang diklik gitu kadang tuh. Karena beberapa kali ya tadi yang saya sampaikan viewer saya masih dikit, like-nya juga nggak ada ya maksud chat itu ada beberapa gitu. Jadi kita kalau fokusnya di view Bu, nanti kita stres sendiri. Sebenarnya kalau dari kata teman-teman yang udah lama main gitu ya, sebenarnya YouTube, TikTok itu lebih suka pengguna baru, Bu. Pengguna baru itu biasanya di-boost. Jadi misalnya kalau misalnya Bu Fatimah bikin akun TikTok baru atau akun YouTube baru ya, biasanya malah akun-akun baru itu yang view-nya banyak. Tapi kan kita nggak mau bikin akun baru ya, yang udah ada aja gitu kan, dimaksimalkan. Sejauh ini saya seperti itu sih Bu, kita abaikan yang nonton, yang penting kita tadi cegat kira-kira buyer akan main HP di jam berapa, yang penting kata kuncinya ada gitu kan, supaya iya kita udah Penting siap-siap. konsisten di waktunya ya, yang orang-orang kira-kira nonton gitu ya. Betul Bu Fatimah, itu kalau POV saya ya, yang selama ini saya praktekkan dan ya alhamdulillah ada banyak yang masuk gitu kan, terbukti ada yang chat gitu, bahkan postingan-postingan lama itu juga masih ada yang ngechat Bu, tinggal kita arahkan Bu, oh yang itu sudah habis, sekarang kita buka project baru. Itu banyak Bu postingan saya yang lama-lama, karena kan postingan kita itu kan mengandung tanah kafling Bogor ya, berarti kan postingan yang pernah kita upload bisa aja muncul lagi kan Bu. Saya sering tuh ngeliat tuh, jadi yang kok postingan lama ini muncul lagi gitu, kadang-kadang yang kayak punya Parian tuh udah setahun gitu kan. Kok Ya muncul bener lagi kan. gitu. Mungkin orang pas Selama lagi tadi lihat kan, ya keluar lagi ya kan. selama ada kata kuncinya. Karena yang paling general orang cari itu kan pasti tanah kafling murah Bogornya kan Bu. Kalau nama project itu kan orang pasti karena nama project kan banyak ya, nggak cuma developer itu kan, dan nggak nuansa alam kan. Kecuali kalau kayak Hanjawang Villas mungkin udah 3 bulan 6 bulan jalan, mungkin udah tertanam tuh Bu di buyer, mungkin lihat di TikTok, lihat di YouTube gitu, mungkin udah tertanam. Tapi pasti untuk orang yang pertama kali ketik sebelum tahu nama projectnya, yang umum adalah pasti kan tanah murah SHM Bogor gitu kan, tanah murah SHM di mana gitu, tanah kafling villa di mana lokasinya gitu kan. Nah makanya kita gawanginnya, nyegatnya gitu, tanah kafling murah Halimun Salak, kita kasih nama project kita. Jadi kalau misalnya mereka ngetiknya tanah murah Bogor doang, kita ada potensi muncul. Terus kalau misalnya mereka ketik kafling Halimun Salak juga kita ada potensi muncul. Itu sih Bu Fatimah, maksud nggak? Masuk ngerti. Satu lagi Pak Rian, tadi kan mainin judul sama hashtag ya kan. Kalau hashtag itu kan adanya di deskripsi kan. Nah kalau judul itu kan ya di judulnya itu kan. Boleh nggak misalnya kira-kira orang bosan apa nggak sih? Kok ini misalnya nih punya saya nih, punya Fatimah nih, kok judulnya itu mulu gitu. Nggak apa-apa Bung. Nih kalau Ibu ngeh nih, coba aja ini ya, cek aja nih, misalnya iseng-iseng cek. Itu nggak cuma kita Bu yang judulnya diulang-ulang ya, karena ya memang itu SEO-nya kan. Emang itu yang banyak orang ya? Kan itu, iya. Makanya kita bolak-balik aja, misalnya ini nih, kayak yang ini misalnya investasi dari Salak, atau gimana ya, mana ya? Kita scroll lagi ya. Dibolak-balik aja Bu, Halimun Salak tanah murah di Bogor gitu. Tuh, dibolak-balik aja, ada kafling tanah murah deket tol. Kan kaflingnya selalu ikut kan, tanah kafling murahnya selalu ikut kan Bu. Misalnya ini update progress kafling Halimun Salak, kafling Halimun Salak ngikut kan. Jadi kita dibolak-balik aja, nggak apa-apa Bu. Sekali lagi buyer itu nggak akan peduli Bu, nggak akan peduli judulnya. Benar-benar kan belum tentu berurutan ya kan, status kita itu kan ada kan,
berurutan Mm-mm. maksudnya kan, kecuali orang memang pas ngelihat di punya kita kan. Mm-mm. Karena Iya, sekarang strategi yang kita bahas sekarang ini, Bu, itu udah pasti marketing yang udah biasa posting, itu mereka paham, Bu. oh iya. Pasti yang diulang-ulang ya itu, karena mereka ngincer orang yang mencari tanah kafling murah, SHM di Bogor. Udah itu pasti ngikut terus nih, coba aja nih, Bu. Kafling dah Halimun Salak, ya kan? Ini kan Rohim mulu sih yang keluar. Nih Halimun Salak, karena kita ngetiknya kafling Halimun Salak ya, nih. Iya. Semua yang ada kata-kata kafling Halimun Salak muncul nih. Jadi kita cegat di situnya, Bu. Oh iya, siap. Tadi Pak Uut kan udah apa namanya introspeksi tuh tadi. Dia udah Pak Uut udah ngaku ya posting-posting aja, nggak ada judul, nggak ada deskripsi. Nah itu. Tadi Oh jadi iya. di minggu pertama ini yang mau kita coba tanamkan itu Bu di mindset kita ya sebagai seorang marketing tadi tugas kita itu mencari buyer, mendatangkan sih lebih tepatnya, mendatangkan buyer. Nah, caranya gimana ya tadi kita upload sebanyak-banyaknya supaya ketika mereka cari postingan kita yang ketemu. Bad newsnya adalah nggak cuman kita pakai strategi ini Bu, Iya, iya. dan nggak cuman Kavpro yang posting seperti ini, banyak marketing lain. Tapi good newsnya adalah cara kerja Allah kan nggak begitu kan Bu. Cara kerja Iya. Allah kan kita posting, kalau Allah redo, kita udah layak untuk closing, ya bisa jadi Allah munculkan postingan kita dibayar yang udah Allah tunjuk untuk jadi rezeki kita gitu kan. Iya, Yang iya, Pak. penting kan kita posting, keywordnya ada gitu kan. Daripada kita nggak posting, keywordnya juga nggak ada, nggak masuk. Nah, ketika kita judulnya nggak ada, deskripsinya nggak ada, kosong, nggak ada kata kunci. Nah, ketika buyer cari tanah murah Bogor, pasti kan bukan punya kita dong, kita realistis aja gitu kan, Bu. Bener nggak? Iya, betul, Pak. Nah, maksud saya hari ini saya pengen share ini tuh supaya tadi Bu, teman-teman, kita semua nih posting, saya juga, untuk selalu taruhlah itu kata kunci. Nggak apa-apa, mau sama juga nggak apa-apa, saya juga selalu sama. Karena tadi buyer itu biasanya yang dilihat gambarnya dulu sih Bu, makanya kita yang dituntut tuh sebenarnya bikin gambar kreatif kayak gini sebenarnya. Judul mah Iya. sebenarnya sama lah. Nah, gambar-gambar ini sebenarnya menentukan buyer untuk klik kan Bu sebenarnya. Kalau judulnya kita udah ada nih Bu, Kafling Alimusal udah ada, tapi gambar ininya kurang menarik buat buyer, pasti nggak diklik. Nah, PR kita sebenarnya di ini apa covernya ini sebenarnya biar menarik, diklik buyer itu gimana gitu sebenarnya Bu. Kalau judul tuh pasti 11-12 satu marketing dengan marketing lain, yang membedakan ya ini menarik enggaknya ini sebenarnya sih Bu. Itu sih. Ya udah, paham, paham Pak. Makasih banyak Pak Iya Rian. kan? Inilah kita closing berjamaah semuanya. Amin, bismillah. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau kita coba bedah ya, kemarin kan teman-teman mau apa? Pengen dicek ya? Ya nggak, ada Pak Giarto, Pak Ustadz Yana, siapa lagi? Kemarin kita Iya. coba buka di sini ya. Kira-kira sudah benar belum postingannya, cara postingnya gitu kan? Pak Uut apa Iya. namanya Pak Uut? Boleh dicek satu-satu itu. Pak Yudin. Boleh. Pak Doda ada nggak Cakep. Pak Doda? Pak Doda kan kemarin juga minta dicek. Pak Doda ada Ada, nggak? hadir. Oh, ada. Coba Pak Doda, Pak Doda dulu deh, Pak Doda. Pak Doda Iya. apa akunnya Pak Doda? Doda Craft Pro. Coba ya, Doda Pro. Nah, kok ini yang muncul? Bener nggak Pak ini Doda Pro? Kok nggak muncul ya? Pak Doda apa? Ini yang bener Doda Pro. Iya, DODA 20. Udah habis. Sampai 25. Nah, ini Pak Giato ada nih, karena ada kafling tanahnya nih di judulnya. Mana punya Pak Doda? Pak Tata. Ini tanah kafling siapa nih? Bang Edo ya ini ya? Ini siapa nih? Bu, sampai berapa? Ini punya saya nih. Oh, gini aja
dari akun saya. Akun saya kan saya mengikuti Pak Doda kan. Kita cek satu-satu. Punya saya pengikutnya nggak ini ya? Oh, harus masuk ke TikTok. Bentar, saya pakai HP ya, HP saya aja. Ini kita sampai jam berapa, teman-teman? Masih semangat nggak? Masih semangat. Masih dong. Saya terlambat soalnya nih, Pak. Oh, siap-siap, Pak. Sebentar, saya bisa nggak ya share dari... Pak Rian punya Julfa, Pak Rian. Koreksi. Ya, Bu, sebentar, Bu. Punya aku juga dong. Boleh, Bu. Tapi kira-kira udah seperti yang kita bahas belum? Sebentar, Boleh ya kalau dari sebentar. ya. Ketemu nggak, Pak? Belum, Pak. Sebentar, saya mau pakai HP saya dulu. Bisa nggak ya? Mulai berbagi. Sebentar. Pak Rahmat, saya stop share dulu ya. Saya ganti pakai HP dulu. Mulai berbagi. Sebentar ya, teman-teman. Ini Zoom-nya direkam nggak, Pak Rian? Direkam, Pak. Direkam sama Pak Rahmat Guul. Oke. Pak Rahmat Guul. Soalnya saya masuknya terlambat, pasang aplikasinya lemot banget. Saya juga terlambat, maaf, ketiduran. Ya, Pak Anto. Pak Anto, Kelihatan ya di HP semangat saya ya, Pak ya. Anto. Kita buka di HP saya. Pak Anto ketinggalan dari mana, Pak Anto? Tapi ini masuk poinnya masuk nggak? Enggak, baru masuk yang sekarang ini. Ya nanti rekamannya aja di-share. Jadi intinya Pak Anto, kalau kita mau posting-posting, Pak Anto mah udah tahu lah. Jadi kalau kita mau posting-posting, kedengeran nggak suara saya? Dengeran. Ya, kalau kita mau posting itu intinya di judulnya itu harus ada kata kuncinya. Udah tahu kan Pak Anto? Di deskripsi juga ada. Iya. Ada pakai hashtag. Nah, pokoknya itu supaya kita ada peluang ketika buyer nyari postingan kita yang muncul gitu Pak Anto. Maksud Ya. kan? Ya. Nah, ini kita coba cari ya punya teman-teman ya. Kira-kira udah sesuai belum? Saya itu teman-teman ada beberapa akun. Nah, untuk Tanah Nuansa Alam itu yang atas itu seolah-olah saya jadi developer. Jadi semua postingan dari semua yang di-share dari developer itu saya langsung lempar ke sini. Langsung saya lempar ke sini ke Tanah Nuansa Alam. Saya nama akunnya ini Tanah Murah Bogor, Tanah SHM Bogor. Tanah SHM Bogor tuh yang paling atas. Karena tadi bisa jadi orang ngetik Tanah SHM Bogor, akun saya yang muncul. Nah, ini saya langsung upload dari uploadan yang di-share di WhatsApp tuh. Saya langsung oper ke sini. Nah, kalau untuk yang Rian Kahpro itu branding personal saya. Jadi ini tuh kalau yang Rian Kahpro itu video-video yang saya ambil sendiri atau nggak ada promosi-promosinya gitu, cuman sinematik itu saya taruhnya di akun yang Rian Kahpro ini. Nih kayak gini teman-teman tuh. Jadi ini untuk personal branding. Nanti ini di minggu keempat atau kelima nanti kita bahas personal branding ya. Jadi kita harus ngasih unjuk kalau kita itu jualan tanah loh gitu. Jadi nggak selalu postingan dari developer yang kita share, tapi kita juga perlu bikin akun personal, akun yang mengatasnamakan diri kita supaya orang-orang tahu oh ternyata Rian Kahpro tuh ini tuh orangnya yang jualan kafling gitu teman-teman. Kita cek punya Pak Agus Doda dulu ya. Doda. Nah, ini.
Nah, coba Bismillah bikin kemana Dahana Mirifera aja. Ini kan ini Pak Doda bikin sendiri atau dari sharean di WhatsApp? Dari sharean di Telegram itu. Iya, nggak apa-apa sih. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa mah nanti ditambahin lagi aja Pak Doda. Ini kan tanah kaflingnya belum ada ya. Tanah kaflingnya di hashtag ya, kafling siap bangun ya. Itu di bawah ada Dahana Mirifera, Villa Murah Bogor, kafling siap bangun. Nah, itu udah benar sih. Yang survei gratis, sebentar Pak. Ini apa? Kita dipikirin nama AI, Pak. Untuk caption ini. Ya, makasih. Ya, gimana Pak Doda? Maaf, ada itu. Ada paket. Iya. Iya, gimana Pak Doda? Untuk captionnya ini saya minta dibikinin dari AI nih Pak. Yang mana? Caption tuh yang mana? Yang ini weekend kemana? Sampai hashtagnya ini kita kita minta dari AI. Oh iya, nggak apa sih Pak. Cuman menurut saya ini ditambahin lagi aja nih nanti Pak. Kita maksimalkan mengincar kata kunci tanah kafling murah Bogor. Hana Mirifera ya. Murah Bogor. Ya, itu sebisa mungkin tanah kafling murah SHM Bogor. Nah, kata kunci ini kalau bisa selalu ngikut Pak, entah di judul, entah di deskripsi gitu. Dibolak-balik juga nggak apa-apa. Ini kalau saran dari saya nih Pak Doda masih bisa nih weekend kemana? Ke Dahana Mirifera aja, bawahnya tanah kafling SHM Bogor bernuansa Jepang Korea. Jadi kita selipkan tanah kafling murah SHM Bogor nuansa Jepang Korea. Nah, itu kita udah masuk 2 kata kunci kan Pak, tanah kafling murah SHM Bogor sama Hana Meriferanya kena kan. Nah, untuk hashtagnya ini bisa juga sebenarnya. Cuma kan survei gratis ini kan terlalu general ya Pak. Survei gratis itu kan kalau kita klik hashtagnya nih survei gratis, pasti kan bisa aja survei mobil, survei mainan, survei ke playground. Pak ya. Iya. Kalau menurut saya mending dispesifikin aja Pak. Baik. Ini kan tanah SHM Bogornya malah belum ada nih. Tanah SHM Bogor hashtagnya belum ada. Karena kalau TikTok kan 5 ya Pak. Maksimal tuh TikTok itu 5. Kalau YouTube itu masih bisa 10 bisa kalau nggak salah. Nah, ini kan kita harus maksimalkan kan Pak. Ini kafling siap bangun boleh lah. Tapi kan Bogornya belum ada, ini satu ya. Ini malah villa murah. Villa murah ini kan kecenderungannya villa yang kita sewa kemarin kan Pak Doda. Mending langsung aja kafling villa murah itu masih masuk tuh. Tanah villa murah Bogor masih masuk. Baik. Ya, oke. Atau nanti kita tanya ChatGPT lagi. Bro, tagar untuk tanah kafling murah Bogor bikin 10 atau bikin 100. Nah, itu bisa tuh Pak. Kita manfaatin aja. Sebenarnya ini workshop tuh paling enak kalau kita offline sih. Nah, intinya Pak Doda ini udah oke ya, udah bener sih menurut saya. Cuman kurang banyak aja tadi kita nggak tanah kaflingnya kurang ada kan Pak. Sayang banget gitu. Sebenarnya secara konsep udah maksud ya Pak Doda, kita di judulnya, di deskripsinya, suku-suku sebenarnya bagusnya itu kita itu kasih kelebihan, kasih penjelasan sedikit. Tanah kafling Hana Mirifera ini sebentar saya coba perlihatkan ini ya. Pak Rian, kendalanya saya itu belum tahu tadinya waktu di YouTube Short itu begitu saya pasang copyright-nya berikut tagarnya itu kan dibatasin ya, karakternya dibatasin, ternyata masih ada tambahan lagi untuk menambah deskripsi ya, jadinya bisa lebih panjang lagi begitu. Betul Pak. Kalau di YouTube tadi kalau Pak Doda simak ya ada judul, ada deskripsi. Nah, yang panjang itu yang di deskripsi Pak Doda. Iya. Kan? Kalau di TikTok bagaimana Pak? Iya? Maaf Pak. Kalau di TikTok gimana Pak? Kalau di TikTok kalau itu dibatasin nggak Pak? Apa Pak? Untuk deskripsinya dibatasin nggak kalau di TikTok? Kalau deskripsi itu nggak dibatasin Pak. Sepanjang ini bisa. Nih, ini kan saya pakai buat punya saya nih. Ini saya pakai. Yang dibatasin itu adalah hashtagnya Pak.
hashtagnya itu hanya 5. Jadi kata sepanjang ini itu masuk di TikTok kita, di deskripsi kita. Jadi saya itu, sekali lagi ya, saya itu kan tipikal yang nggak mau ribet ya. Jadi saya bikin copywriting yang bisa dipakai berkali-kali. Dan menurut saya, ini sudah cukup Pak. Karena kita menjelaskan Hana Mirifera itu apa, keunggulannya itu apa, gitu kan Pak. Ada SHM, zoning, bla 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 bla. Nah kan, gitu kan. Dekat apa-apa-apa. Nah, kawasan premium ini. Oh, ini saya kurang satu nih, call to action-nya belum ada nih. Harusnya ada call to action. Visit sekarang, hubungi saya sekarang. Ini belum ada nih. Jadi ini nanti ditambahin aja di bawah kawasan premium tuh harusnya di bawahnya ada call to action sih Pak. Call to action itu adalah ajakan teman-teman. Jadi setiap kita bikin deskripsi kayak gini, bawahnya harus ada ajakannya. Hubungi atau survei sekarang, hubungi nomor ini. Nah itu ini belum ada nih. Nanti saya ubah. Ya. Gitu. Jadi ini bisa nih dipakai untuk banyak postingan. Untuk awal-awal ya teman-teman. Karena tadi tipikal saya kan nggak mau ribet, jadi saya bikin copywriting yang bisa dipakai di platform mana aja, bisa berpakai berkali-kali. Tapi kalau teman-teman memang punya waktu untuk otak-atik kata-kata, silakan. Tapi rekomendasinya harus ada kata kuncinya. Tadi kita harus ngincer tanah kafling murah SHM Bogor itu harus selalu ngikut. Coba aja nih kita baca bareng-bareng ya dari atas nih ya. Ini kan menjelaskan Hana Mirifera itu kenapa harus kita beli sih itu. Project ke-12. Wah, berarti kan mikir, "Wih, udah 12 ini developernya. Berarti udah sukses banget dong," gitu kan. Terus Kafling Premium, Kafling Villa Premium tuh ada kata kunci Kafling Villa kan, Pak. Jadi orang ngetik Kafling Villa Bogor itu ada potensi untuk kita keluar. Ada lagi nuansa Jepang pertama di Bogor. Itu kan kesana, wih pertama ini belum ada yang lain gitu kan. Berarti ini spesial nih, belum ada yang serupa dengan ini. Pasti buyer mikir, wah ini eksklusif ini, gitu kan Pak. Terus keunggulan-keunggulan gitu kan. Ini dia udah bisa baca ini gitu. Itu. Sebenarnya sih ini nggak boleh ya terlalu banyak kayak gini. Sebenarnya semakin sedikit semakin bagus. Karena supaya memancing biar mereka tanya-tanya melalui WA kan Pak. Tapi nggak apa-apa. Komplit juga bagus, semakin sedikit sebenarnya juga bagus untuk memancing mereka masuk. Tapi tadi kalau saya tipikalnya pengennya udah aja saya kasih di deskripsi, kalau memang mereka serius ya pasti mereka akan hubungin kita. Saya mikirnya gitu sih. Dan sejauh ini ya alhamdulillah gitu ada aja yang masuk walaupun kita deskripsinya komplit gitu Pak. Ya, boleh tuh deskripsinya di share. Boleh, udah di-share kok Pak Rahmat, makanya buka grup dong. Nah, teman-teman kalau misalnya, ini saya copy ya, kalau misalnya mau improvisasi, atasnya aja, tapi ini yang mulai dari Tanah Kafling Bogor sampai ke bawah hashtag ini, itu diikutin aja terus. Karena kan ini mengandung kata kunci ya, atau kalau misalnya ini menurut teman-teman kurang mantep nih kata kuncinya, diganti aja, nggak apa-apa. Sesuai yang teman-teman mau gitu, yang Bapak Ibu mau. Nah, atasnya ini juga mau diubah-ubah silahkan. Yang penting intinya dapat ya teman-teman, harus ada kata kunci dan tagarnya gitu ya. Ini saya copy nih, saya taruh di grup nih. Pak Rahmat tuh. Gitu ya. Terus mana? Waduh, saya ketiduran Pak. Dah. Terus siapa lagi? Kang Ilyas masih ada nggak Kang Ilyas? Kang Ilyas? Halo, tes. Ya, ada Marian hadir. Ini Kang Ilyas ya? Kang Ilyas apa ya nama akunnya ya? Iya. Ini ya? Betul. Nah, kita review bareng-bareng ya teman-teman ya. Pokoknya intinya kita jangan sampai menyia-nyiakan 90 hari ini. Tapi apa namanya? Nggak efektif gitu. Nah, kita bareng-bareng benerin ya. Nah, ini Pak Kang Ilyas nih. Jadi ini apa nih? Nah, ini kalau bisa Kang Ilyas, ini kan info BA ini nih, atasnya ditulisin lagi Kang Ilyas tadi kata kunci Tanah Kafling M Hanami Rivera. Ini Kang Ilyas sudah ini belum ngomong belum? Belum ngomong ya? Ya, udah ini Varian. Ada.
Enggak, itu di video yang ini. Di video yang ini Kang Ilyas diem apa Oh, ngomong? belum. Ada cuma belum Nah, di-share. nah, tadi kan nyimak kan berarti ya. Nah, terus ini Ya, sebenarnya ini kan udah bagus nih, ada jual tanah kafling legalitas SHM. Ini kan jual tanah kafling. Ini kan kata kunci ya. Cuman kan belum ada tanah Bogornya belum ada. ada ya. Kemudian nama proyeknya kan belum ada, ya Belum. kan? Ya, Proyeknya harus kalau ditambahin jual tanah kafling legalitas SHM di Bogor, Tanah Mirifera, terus kasih hashtag gitu kan. Itu kan siap Farian. besar potensi kita untuk muncul gitu, Kang Ilyas. Siap. Ini sebenarnya kan judulnya udah ada kata kunci, sayangnya nggak ada nama ininya, projectnya. Walaupun di videonya ada nama projectnya ya. Nanti ditambahin aja tuh Kang Ilyas, tanah kafling Siap murah, Farian. hubungi gitu. Jadi intinya maksud ya Kang Ilyas ya, apa Ya, yang masuk. kita bahas hari ini. Siap, Pak. Jadi supaya postingan kita itu ada kesempatan untuk muncul di halaman 1. Sayang kan kalau misalnya Kang Ilyas kita semua udah posting, tapi ternyata judulnya nggak ada kata kuncinya. Terus siapa? Bu Zulfa ya? Bu Zulfa siapa namanya? Bu Zulfa. Bu Zulfa Kapro. Nah, itu nama juga jadi identitas ya teman-teman. Itu kan Bu Zulfa, ada Zulfa Kafling dan Properti, bantu kamu temukan kafling. Nah, ini sebenarnya bagus juga. Jadi kita, nah ini masuknya ke personal branding kalau kayak gini kan. Kita posting di akun nama kita branding diri kita sebagai apa namanya, tempat untuk customer kita itu mencari tanah yang sesuai dengan mereka gitu. Nah, ini konsultasi dan survei gratis. Jadi kita jadikan diri kita itu sebagai konsultan untuk para buyer. Ini boleh nih dicontoh nih teman-teman. Ya saya juga kurang lebih sama. Atau kalau perlu kita taruh track record kita udah terjual ribuan unit gitu. Developer nomor 1 di Bogor Timur. Nah itu juga boleh itu. Buat apa namanya? Biar buyer-buyer tuh yakin ketika melihat akun kita. Nah ini Bu Zulfa udah bagus nih. Ini dari ini ya, dari WA atau bikin sendiri Bu Zulfa captionnya? Itu dari tele Bapak, dari tele habis itu langsung dimasukin ke sini cuman nambahin CTA aja. Oh yang hubungi marketing resminya ya? Iya. Nah ini sebenarnya bisa lagi diselipkan nih Bu. Ini sebenarnya kan udah ada nih, Halimun Salak udah masuk kata kunci ya. Mumpung masih ada harga tahap awal yang jauh lebih hemat gitu. Atau tanah kaflingnya kan nggak ada ya, kita selipkan aja nih, jadwalkan akhir pekan ini buat survei langsung ke tanah kafling Villa Nuansa Jepang Korea The Halimun Salak, itu bisa sih sebenarnya. Atau kalau kayak gini berarti kita inginnya kan The Halimun Salaknya ya, kata kuncinya yang ada. Nah untuk hashtag-hashtagnya kan ini udah oke nih, ada kafling Siabangun, tanah kafling SHM, terus ada nama proyeknya ada Halimun Salak. Nah ini udah oke. Karena kan kita terbatas 5 hashtag ya teman-teman. Bisa aja kita pakai, ini udah kita pakai nih di posting yang lain, kita ganti hashtag lain. Bisa, misalnya tanah murah kan belum ada ya ini ya tuh. Kita pakai di posting yang lain, misalnya tanah kafling SHM-nya kita ganti tanah murah Bogor. Kan belum ada kan tanah murah Bogor. Atau kafling murah Bogor kan ini juga belum ada. Kita pakai untuk di postingan yang berikutnya, itu juga bisa teman-teman. Gitu. Siapa lagi yang mau key-check? Saya Mas. Pak Gia, Pak Giarto. Pak Ustadz Yana masih ada nggak? Pak Ustadz Yana Giarto. Masih ada ya Pak Ustadz Yana? Pak Giarto yang mana pergi? Yang atas ya? Ini ya, nah. Yang bawah ya? Nah ini dari ini ya, dari WA ya Pak Gi. Iya Mas. Ya nggak apa. Sebenarnya yang dari developer itu sebenarnya juga ada kata kuncinya sebenarnya. Tanah kafling impian. Nah, ini ada tanah kaflingnya kan. Cari tanah kafling impian di Bogor gitu sebenarnya bisa sih.
Tapi kalau mau langsung gini juga nggak apa-apa karena ada tanda kafling, ada halimun salak. Ini ada kelebihannya. Terus bawahnya call to action. Nah ini pagi belum diedit tuh. Harusnya ini nomor telepon pagi tuh belum diedit. Ini yang kemarin saya share di WA ya. Nah ini. Iya. Ini bawahnya ini kan semua kata kunci kan teman-teman. Kata kunci, bawahnya ini tagar. Ini hanya untuk memperbesar. Oh malah ditaruh di bawah sendiri nih pagi. Kurang ke atas pagi nomornya ini malah ditaruh di bawah sendiri. Oh, iya iya iya. Mana Ditaruhnya di mana, Mas? nomornya di bawah nggak kelihatan. Kenapa pagi? Ditaruhnya di mana untuk nomornya? Ini paling bawah tuh punya pagi. Taruh di paling bawah. Taruh di info detail ya. Iya. Tapi kan ini terlalu ke bawah, di tengah-tengah aja tadi nih yang di info detail ini, info detail atau info lengkap. Bisa DM atau chat. Saya nggak tahu ya di TikTok itu aman nggak sih sebenarnya untuk nulis nomor telepon kita. Katanya ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Makanya kalau saya nggak pernah nulis nomor telepon saya di TikTok ya. Kalau di TikTok saya nggak pernah ada. Coba teman-teman. Di TikTok tuh saya nggak berani. Katanya nanti kena banned. Makanya saya menjaga itu. Tapi kalau di kalau di YouTube sejauh ini nggak apa-apa sih. Tapi banyak juga kok di TikTok yang mencantumkan nomor nggak apa-apa. Tapi ya silahkan dilanjutkan aja teman-teman. Tapi resiko ditanggung pemenang ya. Kalau misalnya nggak ada peraturan yang ketat, ternyata mencantumkan nomor nggak boleh terus di ban ya itu ya resiko berarti ya. Punya saya nggak ada. Kalau punya saya ini mendingan digali, dibolongin, lubangi, gawe. Mas Rian. Mas Rianto. Terima kasih Mas Ri. Punya saya Mas Rian. Kayaknya lupa semua itu Mas Rian. Pak Anto. Mas Rianto. Iya. Tadi kenapa tadi nomor telepon nggak boleh tercantum di mana? Di ini kan. Di video. Iya nggak sih Pak Gul? Pak Gul gimana menurut Pak Gul? Nih kayak gini nih. Kan ini terpampang jelas nih di tengah-tengah video. Ini boleh nggak sih sebenarnya? Mana yang mana? Katanya ada yang nggak boleh Pak. Tapi bukannya di Mas Rianto juga ada nomor teleponnya ya? Nggak ada. Ada kayaknya nomor teleponnya di postingan Mas Rianto. Di mana? Di YouTube. Oh yang nggak boleh itu di TikTok ya? Iya di TikTok. Kalau di TikTok saya nggak pernah Pak. Oh, tapi kan sejauh ini kayaknya banyak yang ini ya Pak yang mencantumkan TikTok di TikTok nggak masalah. Ya kan? Makanya tadi saya bilang kalau mau ditaruh nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau misalnya suatu saat TikTok ketat gitu nggak boleh. Karena kan nomor telepon itu kan privasi ya kalau nggak salah di TikTok itu kan. Itu sebenarnya kan nggak boleh ya. Katanya, tapi saya belum membuktikan sendiri. Makanya saya daripada nanti kena banned, saya menjaga, makanya saya nggak cantumin. Paling saya call to action-nya DM atau chat link di profile, biasanya saya gitu. Nah kalau Pak Rahmat, Guul gimana sejauh ini? Aman kan? Enggak, di captionnya ada nomor teleponnya nggak Mas Rianto? TikTok. Saya nggak ada juga di caption. Di TikTok ya, nggak ada. Oh, jadi cuman Mas klik link di bio doang gitu? DM atau klik link di bio profil. Iya, kalau di TikTok ya. Ya kalau sekarang kan belum terkenal aja kali ya kita, jadi mungkin masih aman-aman aja. Nah, itu tadi makanya kan menjaga kan. Artinya kan nanti kalau misalnya suatu saat misalnya TikTok lebih ketat, terus kena banned ya teman-teman harus siap gitu. Ya karena memang kalau kan untuk aturannya memang nggak boleh ya, terutama yang untuk saat live itu sebenarnya nggak boleh gitu. Ada tertulis tuh nomor telepon nggak boleh tercantum gitu. Iya. Pada saat live TikTok ya, teman kalau di video belum tahu juga sih. Ya intinya mah kalau masih aman mah cantumin aja, nggak apa-apa teman-teman, jangan ngikutin saya. Oh nggak apa-apa, maksudnya kalau memang itu yang terbaik ya kita ikutin kan kita kan samina watona. Tapi kalau di YouTube aman ya? Kalau pas live itu nggak boleh nyantumin nomor itu ya? Kalau YouTube sejauh ini aman. Kalau TikTok saya menjaga aja sih takutnya. Tapi kan nggak karena memang ada peraturan kok di TikTok memang gitu.
Tapi kalau belum muat, ya udahlah, plus aja. Ini punya ya, ini mengganggu ya di tengah ini ya. Atau kalau ditaruh di atas sedikit sebelah kiri gitu Pak Anto. Tapi Ya. masih nggak mengganggu sih. Oke sih tulisan nomor telepon. Tapi tadi ya Pak Anto, kalau misalnya kena banned, ya siap-siap aja gitu. Tadi ya secara aturan kan nggak boleh. Tapi sejauh ini banyak marketing yang kayak gini kok nggak apa-apa. Tapi kita fokusnya bukan itu ya. Pokoknya tadi postingan kita harus ada kata kunci. Nah ini Pak Anto mana? Kata kuncinya Banyak buat yang survei lupa. langsung ke apa? Banyak yang lupa dicantumin. Ya, ini halimun salah kata kuncinya. Pokoknya tadi ya poinnya intinya teman-teman. Tadi yang deskripsi yang saya share, saya udah share nih di WA ya. Itu bisa Kita dipakai batasin sampai jam berkali-kali 10 ya pakai. Mas Rianto. Ya, siap-siap. Jadi ini tagarnya belum ini atau Ya. Nah, ini boleh silakan dipakai ya teman-teman tadi. Terutama yang setelah ini tanah kafling Bogor ke bawah ini kan kata kunci semua ya. Ini untuk memperbesar potensi. Ke atas sama silakan mau apa namanya? Kreasi teman-teman. Yang penting sebisa mungkin sih atas ini tuh keunggulan intinya, nama project, keunggulan gitu kan. Baru call to action. Nah, itu harus ada untuk memperbesar peluang kita muncul di TikTok. Atau di mesin pencarian manapun sih, di YouTube, di TikTok tadi sih gitu. Jadi intinya itu teman-teman yang harus kita tanamkan, marketing nggak cuma kita, yang posting juga nggak cuma kita nggak boleh kalah sama yang lain, kita harus punya daya juang gitu. Ibarat maraton yang tadi kemarin saya bilang kita harus atur nafas, ya kan, yang penting kita sampai tempat tujuan gitu kan teman-teman, bener nggak? Setuju nggak? Oke. Sip. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau dicek lagi nggak kira-kira? Pak Beni mau dicek, Pak Beni. Kang, boleh Kang. Harian dicek ya. Pak Beni. Bu Fatimah mah udah kali ya, Bu Fatimah mah udah pro. Kang Biasa Rian. posting. Kayaknya banyak. Aja Pak Rian nih. Tadi kan dadanya banyak soalnya. Iya, kalau Bu Fatimah mah kan udah sering Boleh, Kang. ketemu saya. Iya, betul. Kalau yang belum membersamai saya kan pasti belum tahu kan. Kalau Bu Fatimah, Pak Fajar, terus siapa lagi, Pak Rahmat, itu kan udah biasa ketemu saya di lokasi kan. Udah sering ngobrol inilah. Pak Jaib, Bang Edoy, Mas Megi. Mana Mas Megi nggak ada suaranya ya? Mas Megi ada nggak sih? Ada tuh. Itu kan udah biasa ketemu saya. Ini mah ibaratnya cuma mereview aja ya, Bang Edoy, Mas Megi, Pak Jaib, Pak Rahmat Guul, Pak Fajar. Ini ya. Ini oh ini keluarga Pak Ben sini lagi main ya. Ini semoga momen ini. Nah, ini juga saya harus perlu ingatkan nih. Jadi teman-teman kita jangan campur-campur ya postingan kita. Kalau misalnya kita postingnya jualan gitu ya, jualan tanah khususnya, kita suka nggak suka, mau nggak mau, postingannya harus tentang jualan semua, Pak Benz. Misalnya Pak Benz lagi liburan kemana sama keluarga, jangan di sini Pak Benz. Mending bikin akun baru. Tapi kalau sesekali gitu. Terus ini Benz Pro solusi. Nah, ini udah oke nih deskripsinya. Paling tinggal nanti dikasih emoticon aja, Pak Benz. Mana yang postingan jualan? Ini ya. Nah, ini. Nah, ini ada di tanah kafling. Itu ke saya yang enak saya kenapa sana? Air. Ya tapi. Oh, sudah. Kurang ya, Kang? Nah, ini Pak Benz ini udah oke nih. Ini atas SM di Bogor. Aduh. Sinyalnya. Bogor viral ini FIN Navoino mungkin bisa diganti ya. Tapi kalau pakai silahkan, tapi ini nggak perlu sih.
di Bogor. Oh, Dahana Vera juga belum ada kan hashtagnya itu. FYP itu nggak perlu ya? Perlu nggak sih itu? Ke flyer gitu ya, Pak Beni ya. Campur kan. Yang lain kecil juga, nggak ngaruh juga sebenarnya. Mending semuanya berkaitan dengan jual tanah aja. Kalau menurut saya. Kalau Pak Ben mau coba, dulu Pak Rianto. Gitu ya, Pak Ben ini sebenarnya udah punya project Nuansalam Dahana Mirevera Kosa Jepang Korea. Di Bogor tuh tambahin Pak Ben. Project Nuansalam ke-12 Nuansalam Tanah Kafling Dahana Mirevera di Bogor kan belum ada ya, atau di Jonggol. Pokoknya di kata kuncinya ngikut terus untuk memperbesar peluang kita muncul di pencarian. Gitu ya. Udah ini kan Ben nyimak. Halo, suara saya Iya, ya boleh Pak. Masih kedengeran Pak. Oh, Pak, udah mau dicek nggak Pak Ustadz? Boleh dicek Pak Rian. Apa yang kurang nanti jelaskan Pak Rian ya. Afro ini. Pak Giar tuh tadi udah ya Pak Giar. Pak Doda. Udah. Oh itu punya saya itu Pak Rian. Ya, Pak Ustadz. Nah, ini karena SHM itu kan kata kunci ini, tapi memenuhi tempat ini. Coba mungkin bisa dikecilin Pak Ustadz. Ini memenuhi tempat ini. Tapi Bogornya itu ya. Boleh nanti tambahin aja tanah kafling murah SHM di Bogor apa enggak apa. Terus ini bawahnya nih Pak Ustadz 2 hashtag. Ini tanah kafling murah SHM Bogor, Hanjawong Vilas. Itu dilengkapin Pak Ustadz. Sama ada kelebihan-kelebihannya. Tagarnya juga belum ada. Kurang lebih gitu Pak Ustadz. Pokoknya ada kata kunci. Nah ini nomor doang, nggak ada kata kunci. Berarti kayak Kang Ilyas tadi ya. Kayak Pak Uut ya, yang kosongan banget Pak Uut ya. Ini kosongan juga nih, kosong banget. Punya Pak Uut kayak gini ya, Pak Uut. Pak Uut masih ada nggak? Betul. Punya saya kosongan banget Ya. itu. Nah, kosongan kan. Itu ya berarti teman-teman yang kurang lebih. Coba Pak Uut. Pak Ustadz gitu ya Pak Ustadz. Berarti ini nanti ditambahin kata kunci Dahana Mirevera. Ditambahin Bogornya aja gitu. Nah. Siap, terima kasih Ya, Pak Rian. Sama tadi Pak Ustadz nama proyeknya. Pak Uut. Oh, proyeknya ya. Proyek 12 atau 11 gitu ya. Ya, atau gini Pak Ustadz, tanah kafling murah, tanah kafling SHM Bogor, Dahana Mirevera, tanah kafling SHM Bogor, Mas gitu Pak Ustadz. Oh, iya. Tanah murah Bogor, Hanjaulas, kayak gitu-gitu. Ini Pak Uut nih. Potongan ya Pak Uut. Ini screenshotan ya malah ini Pak Uut.
screenshotan video ya. Ini kan Pak Ud udah posting tapi nggak ada kata-kata kuncinya, kan sayang ini sebenarnya. Ini baik banget Pak promosikan Pak Andino nih, ada logonya Pak Andino. Gak apa-apa. Nih kosongan kayak gini sayang banget kan. Nanti ditambahin lagi Pak Ud pas sebelum posting ya, judulnya Siap. ditambahin kata. Sayang banget nih Pak Ud udah rajin tapi nggak ada kata kunci, jadi pas orang nyari nggak mau muncul gitu, sayang banget. Terus siapa Pak Fajar? Pak Fajar mau dicek gak Pak Fajar? Pak Fajar udah biasa posting ya? Udah pro dia, udah pro. Mana Pak Fajar? Masih ada nggak Pak Fajar? Wih, view-nya banyak loh Pak Fajar. 400, 300. Tuh. Pak Fajar ada hashtagnya nggak? Dalam kamar. Ini banyakin lagi nih Pak Fajar. Cuman 2 maksimalin, kita maksimal kan 5 ya. Nah, mending maksimalin aja nih 2. Kurang baik, kurang 3 lagi Pak Fajar. Nah, ini kan kelebihan-kelebihan. Survei sentak Kafling Halimun Salak, ini kan kata kunci ya. Ini udah oke sih, Halimun Salak Bogor. Udah Halimun Salak Bogor. Nah, ini kan kata kunci ya. Jadi udah oke sih. Oke. Pak Omik mau dicek nggak Pak Omik? Pak Fajar masih ada nggak Pak Fajar? Pertama di Bogor Timur. Nah ini full nih 5. Dari mana sih nak? Mas Ri udah jam 10:03. Mau sampai jam berapa? Oke, saya closing deh. Pak. Bu. Jadi itu ya teman-teman, saya ada rangkuman ya. Jadi ini. Sekalian. Nah ini ya. Jadi inti pembahasan kita hari ini tuh ini ya teman-teman. Jadi gunakan kata kunci keyword utama di judul gitu kan. Kalau bikin video ya kata kuncinya di 3 detik awal itu kita ucapin. Saya ada di Tanah Kafling SAM Bogor di Halimun Salak atau bla 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 gitu. Nah, di deskripsinya juga jangan lupa ada kata kuncinya gitu ya. Gunakan hashtag yang relevan. Kemudian ini kira-kira buyer itu akan ngetik apa sih di pencarian? Apakah Tanah Kafling SAM aman? Nah, itu kita bikin konten-konten yang kayak gini lah semacam ini gitu ya. Yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari buyer. Terus yang poin 6, jaga konsistensi tema akun. Yang tadi Pak, kalau kita jualan kafling, ya udah jualan kafling terus, jangan posting yang aneh-aneh gitu. Terus tujuan membuat konten itu bukan hanya viral, tapi mudah ditemukan calon customer. Ya tadi, yang kita kasih kata kunci. Nah, terus untuk sekarang kita fokusnya adalah melatih disiplin posting, abaikan dulu jumlah viewernya. Tetap semangat, yakin ikhtiar kita bisa membuahkan hasil. Konten yang tepat, SEO yang tepat. SEO itu tadi ya teman-teman, optimasi kata kunci. Jadi peluang closing kita jadi lebih besar. Itu ya teman-teman, ini saya share di grup ya. Jadi jangan lupa mulai besok kalau posting taruh kata kunci di judul, di deskripsi. Untuk itu bentuk ikhtiar kita supaya potensi untuk ditemukan buyer lebih besar gitu ya. Sekali lagi ya, yang harus kita tanamkan sebagai marketing adalah marketing itu nggak hanya kita yang posting banyak, itu nggak hanya kita gitu ya, tapi Allah punya kuasa sendiri gitu. Kita nggak usah minder, kita nggak usah takut untuk posting, nggak usah takut untuk memulai. Yang penting kita konsisten aja. Tadi yang saya bilang kan, kita sebisa mungkin hadir di jam-jam yang customer kita itu scroll supaya tadi Allah memberi kesempatan untuk customer itu melihat postingan kita gitu kan Bapak Ibu. Jadi kita harus tetap semangat, jangan berpikir aku baru mulai mau posting ini kalah sama marketing yang udah ada. Nggak gitu konsepnya, pokoknya kita posting itu urusan Allah, rezekinya untuk kita itu hak Allah gitu. Gitu ya teman-teman.
Itu aja yang bisa saya sampaikan malam ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Jika ada manfaatnya silahkan dipakai. Bismillah, kita bisa closing berjamaah ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Saya Rian. kembalikan ke Pak Rahmat ya Pak, biar closing statementnya di Pak Rahmat. Closing. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak Mas Rianto atas materi yang luar biasa ya. Teman-teman, saya rasa malam ini kita mendapatkan satu pengingat penting ya. Marketing bukan hanya soal menjual. Marketing adalah tentang bagaimana kita bisa hadir di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan pesan yang tepat, kepada orang yang tepat. Dan ketika kita memahami bagaimana konsumen mencari informasi di TikTok dan YouTube. Ya, kita tidak lagi hanya berharap konsumen menemukan kita belajar bagaimana membuat mereka lebih mudah menemukan kita. Resume dari training tadi yang Anda catat ya, yang pertama itu di judul, caption, suara atau voice note, dan subtitle di video harus ada kata kunci yang kita bidik. Jadi, saya ulangi lagi ya, di judul, di caption, di suara atau voice note, dan subtitle di video harus ada kata kunci yang kita bidik. Yang kedua, nggak ada alasan bingung untuk buat judul lagi, tinggal buka chat GPT dan minta dibuatkan 100 judul dengan kata kunci yang kita bidik. Jadi tinggal copy paste aja. Yang ketiga, posting di jam-jam kemungkinan konsumen aktif agar postingan kita bisa ditemukan mereka. Bisa dilihat di laporan 90 hari closing di grup ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, abaikan view ya. Udah nggak usah peduliin lagi video kita tonton berapa ratus gitu ya, nggak usah peduliin, tapi fokus pada posting di jadwal konsumen aktif ya, membuka sosmed mereka. Kemudian yang kelima, buat 2 akun, satu khusus video dari developer, satu khusus video pribadi untuk branding. Jadi jangan dicampur-campur ya. Kemudian yang keenam, tidak mencantumkan nomor telepon di video TikTok untuk menjaga agar tidak kena pelanggaran di kemudian hari. Jadi cukup tulis info lengkap, silakan DM atau klik link di bio ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan tentunya terima kasih kembali ya kepada Mas Rianto yang sudah menjawab dan memberikan insight kepada kita semua. Ya, saya berharap setelah training malam ini jangan sampai besok kita kembali melakukan hal yang sama tanpa mencoba ilmu yang baru kita dapatkan tadi, teman-teman ya. Karena tujuan training bukan sekedar saya sudah pernah ikut training ya, tetapi saya pernah belajar, saya mencoba, saya evaluasi, dan saya menjadi lebih baik. Teman-teman, kita mungkin memiliki kemampuan yang berbeda ya. Ada yang jago membuat video, copywriting, closing, membuat iklan ya, mencari leads. Terus juga mungkin juga jago untuk follow up. Tetapi ketika semua kemampuan itu kita satukan ya, kita bisa menjadi tim yang jauh lebih kuat. Jadi jangan takut mencoba, jangan takut iklan kita belum sempurna, jangan takut video pertama kita belum bagus. Karena marketer yang hebat itu bukanlah marketer yang tidak pernah salah. Ya, marketer yang hebat adalah marketer yang mau belajar dari kesalahan, memperbaiki strategi, lalu mencoba lagi. Ya, mudah-mudahan training malam ini menjadi salah satu langkah kecil yang memberikan dampak besar untuk perjalanan teman-teman semua untuk kedepannya. Semoga semakin banyak konten kita ditemukan, semakin banyak orang mengenal produk yang kita pasarkan, semakin banyak leads berkualitas yang datang, semakin banyak konsumen yang percaya, dan pada akhirnya semakin banyak closing yang kita hasilkan bersama ya. Amin ya. Baik, teman-teman, sebelum kita benar-benar menutup training malam ini, mari kita tundukkan hati sejenak dan mencoba dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas ilmu, kesempatan, dan kebersamaan yang Kau berikan kepada kami malam ini. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan malam ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya kami dengarkan, tetapi kami pahami. Bukan hanya kami pahami, tetapi kami praktikkan. Dan bukan hanya kami praktekkan, tetapi memberikan manfaat dan keberkahan bagi kehidupan kami, keluarga kami, agensi kami, dan orang-orang yang kami layani. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk menjadi marketer yang jujur, amanah, kreatif, profesional, dan pantang menyerah. Bukakanlah pintu rizki bagi seluruh tim kami, agensi Kapro semuanya tanpa terkecuali. Mudahkan setiap ikhtiar kami, pertemukan kami dengan konsumen-konsumen yang baik hati,
Berikan keberkahan dalam setiap transaksi kami dan jadikan setiap pencapaian kami dapatkan sebagai jalan untuk semakin banyak bersyukur kepadamu. Ya Allah, semoga setelah training ini konten-konten kami semakin baik, iklan-iklan kami semakin tepat sasaran, semakin banyak orang yang menemukan informasi yang kami sampaikan, semakin banyak leads berkualitas, semakin banyak closing, dan yang paling penting semoga semua pencapaian tersebut menjadi rezeki yang halal, baik, dan penuh keberkahan. Ya Allah, satukan hati tim kami, kuatkan semangat kami, jauhkan kami dari rasa mudah menyerah. Ketika gagal, berikan kami kesabaran. Ketika berhasil, berikan kami kerendahan hati. Dan ketika mendapatkan rezeki, jadikan kami orang-orang yang semakin banyak berbagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman ya, terima kasih untuk waktu, perhatian, dan semangatnya malam ini. Terima kasih khususnya untuk Mas Rianto yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Dan saya ingin menutup dengan satu kalimat, jangan hanya menjadi marketer yang sibuk beriklan, jadilah marketer yang memahami bagaimana konsumen mencari, menemukan, percaya, dan akhirnya memilih kita. Semoga malam ini kita bukan hanya pulang membawa ilmu, tetapi pulang membawa semangat untuk action. Karena ilmu tanpa action hanya akan menjadi pengetahuan, tetapi ilmu yang dipraktekkan bisa menjadi hasil. Dan semoga hasil itu menjadi jalan rezeki dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka kameranya semua untuk kita di screenshot ya teman-teman ya. Boleh, boleh, Pak. Baik, baik. Udah? Ada yang belum dibuka nih? Mas Egi tidur ya, Mas Egi? Oke, udah. Berarti udah segini aja ya. Screenshot dulu. 1, 2, 3, cheese. Oke, ya terima kasih. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu atau Sabtu minggu besok ya di lokasi Kapling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rian, teman-teman semuanya.